Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kita jumpa lagi. Video reaction kita kali ini masih tentang jersey Timnas Garuda dan Timnas Harimau Malaya. Yang menarik adalah bahwa jersey Timnas Garuda kita yang disponsori oleh Erspo betul-betul sangat bagus ya, sangat cantik dan banyak dikagumi dan diminati oleh para supporter ya, para masyarakat dan netizen Indonesia maupun di Malaysia. Dan para netizen Malaysia bahkan membandingkan antara keluaran dari Erspo dengan keluaran dari Puma yang merupakan sponsor dari Malaysia. Kemudian sahabat semua, ada juga yang menarik ya, dan ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan berkenaan dengan kenapa di jersey timnas kita tidak ada sponsor ya. Kemudian kenapa di klub-klub itu ada sponsor, di negara lain ada sponsor, tapi di negara kita tidak. Dan bagaimana kok bisa jersey Timnas Garuda kita pada tahun 2025 ini betul-betul bagus ya dan sangat mengagumkan. Semua itu kita jawab melalui cuplikan-cuplikan video berikut ini. Sama-sama kita saksikan. Netizen Malaysia ini puji jersey timnas Indonesia dan meminta Federasi Sepak Bola negaranya untuk belajar bagaimana cara mempresentasikan jersey dengan benar, seperti aparel Erspo Timnas Indonesia. Akun X @dejozakaria meluapkan kekesalannya melalui beberapa cuitan. Pertama, dia sangat kaget sekaligus marah melihat penampakan jersey terbaru timnas Malaysia. Kedua, dia memuji bagaimana timnas Indonesia mempresentasikan serta mempromosikan jersey baru. Bahkan dia sendiri pun sampai tergugah hatinya untuk membeli jersey Indonesia. Dia juga meminta FAM untuk belajar dari Indonesia bagaimana cara yang benar meluncurkan sebuah jersey baru. Jangan cuma ingin mengisi kantong sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu postingan dia. Ya, kalau Mimin mencoba objektif, memang jersey Indonesia kali ini jauh lebih bagus daripada jersey Malaysia. Semuanya nyaris perfect, dari desain, filosofi, marketing, presentasi, bahkan sampai packagingnya pun seperti ini. Siapa yang gak jatuh hati coba? Tapi kasus jersey Malaysia ini agak sedikit mirip ya dengan kasus Erspo kemarin. Kan Puma baru aja tuh resmi menjadi aparel timnas Malaysia. Mungkin aja mereka nggak keburu bikin desain yang lebih bagus. Jadi kedepannya bisa aja Puma akan merilis jersey yang lebih bagus, seperti halnya Erspo. Hampir semua jersey klub sepak bola menempelkan sponsor, baik pada bagian depan, belakang, maupun bahu. Namun, berbeda dengan jersey tim nasional yang tak satu pun menempelkan logo sponsor. Jersey tim nasional hanya boleh menempelkan logo federasi atau bendera suatu negara. Sponsor yang bisa terpampang paling mentok adalah penyedia apparel saja. Sejatinya, federasi sejumlah negara seperti Jerman, Spanyol, hingga Indonesia menjalin kerja sama dengan sponsor. Akan tetapi, logo sponsornya hanya bisa ditaruh pada jersey latihan saja maupun papan iklan di pinggir lapangan. Sementara untuk jersey pertandingan, logo sponsor tidak boleh terpampang. Penyebabnya, FIFA melarangnya karena untuk menjaga integritas kompetisi. Indonesia dan Malaysia sama-sama telah merilis jersey terbaru mereka untuk tahun ini. Kemarin, Timnas Indonesia bersama aparel lokal Erspo dan Timnas Malaysia bersama aparel dunia yaitu Puma. Nah, ini ada yang ngebandingin. Kemarin udah sempat kita bahas kalau jersey Malaysia sebenarnya tuh template dari Puma ya. Ini ada yang ngebandingin nih. Jersey-nya Lion City Sailors, klub Singapura, Puma juga ya, dan jersey Malaysia. Template-nya sama. Cuman bedanya ini namanya jersey klub, ada sponsornya, ya kan? Sementara jersey Timnas Indonesia, karya aparel lokal, kerennya minta ampun, apalagi yang long sleeve-nya. Pasti pada pengen punya banget ya kan? Yang belum nonton, coba nonton kontennya Julian Ball nih, Julian Puzon. Si akhirnya tersadarkan. Ini konten bagus banget. Dia ngejelasin kenapa sih Puma bisa memberikan jersey nanti kita lihat nanti buat ya. Malaysia. Gue sempat bahas tipis kemarin kalau jersey timnas Indonesia bisa mengikuti kemauan masyarakat ya, kemauan netizen ibaratnya ya kan, sampai pakai polling segala ya pasti bisa karena aparel lokal dan baru berdiri. Sementara jersey Malaysia ya gimana? Brandnya Puma, brand dunia sudah brand dunia ya kan. Dan masa iya mau dengerin doang apa kata negara yang ada di ASEAN ibaratnya. Lihat jersey timnas kita bisa sekeren ini, keren banget. Dan tidak sedikit netizen Malaysia juga pengen kalau misalkan Malaysia malah pakai aparel lokal loh. Ya tapi gimana pun juga pokoknya sukses juga buat Malaysia ya. Semoga pokoknya jersey ini bisa membawa keberuntungan untuk Malaysia. Jersey sama-sama saling mendukung lah ya. Depan ya guys ya. Dan BTW kalau ngeliat kayak gini kerenan mana guys? Yuk kita komen, let's go!
Lo tau nggak jersey timnas Indonesia yang baru yang bakal dipakai kualifikasi Piala Dunia 2026? Ternyata ada fakta menarik yang bikin mind blowing yang bisa bikin lo kaget. Kemarin gue datang langsung ke kantor timnas Indonesia dan ngobrol langsung sama Dirut Garuda Sepak Bola Indonesia, Pak Marsal Masita. Fakta yang pertama soal tender jersey timnas Indonesia yang melibatkan Erigo. Ternyata yang dilakukan PSSI itu adalah tender terbuka, guys, yang dimana sebenarnya mereka mencari sponsorship, bukan untuk mengeluarkan uang untuk pembuatan jersey timnas Indonesia. Nah, pihak Erigo yang memenangkan tender ini dan mengajukan brand Erspo untuk jadi sponsorship timnas Indonesia harus memenuhi kuota kebutuhan pakaian para pemain timnas dari atas sampai bawah, guys. Gak cuma jersey doang, tapi ada outer, tas, jam tangan, sampai batik yang kalau di total pihak Erigo itu harus memenuhi kuantiti sebanyak 206.160 pieces per tahun buat kebutuhan pakaian timnas Indonesia. Gak cuma itu, pihak Erigo juga harus memberikan royalti ke pihak PSSI sebesar 5% dari setiap penjualan jersey timnas Indonesia yang dilakukan pihak Erigo. Fakta yang kedua soal kualitas jersey timnas Indonesia. Buat soal kualitas sendiri ada dua faktor, yaitu desain sama bahan yang digunakan. Sebenarnya kalau bahas desain itu kayak selera ya. Ada yang suka dan yang nggak suka sama desain jersey timnas Indonesia yang baru, itu normal. Nah, yang jadi perhatian adalah bahan yang digunakan. Kalau kita ngomongin jersey timnas player issue sekarang, bahan yang digunakan itu udah bener-bener kualitas terbaik banget. Gue udah lihat dan pegang sendiri bahannya, itu adem dan enteng banget. Mungkin kalau kalian pakai jersey ini berasa kayak nggak pakai baju saking ringannya. Dan kalau kita lihat para pemain yang udah pakai jersey yang baru dan dibandingin sama jersey yang lama, kelihatan banget kan. Jersey timnas yang lama itu kayak lepek banget di badan. Nah, jersey yang baru sekarang sama sekali nggak lepek. Ini mata orang awam aja pasti bisa bedain mana bahan yang bagus sama yang biasa. Bener, kemarin gue ngobrol banyak banget di kantor Garuda Sepak Bola Indonesia sama dirutnya Pak Marsal Masita, ditemenin juga sama Rere Anggara. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar jersey timnas Indonesia yang baru, bisa tulis aja di kolom komentar biar gue bantu jawab. Atau nanti bisa langsung gue tanyain ke Pak Marsal selaku dirut Garuda Sepak Bola Indonesia buat ngejawab pertanyaan kalian. Tahu nggak? Jersey baru timnas Indonesia 2025 ini punya cerita yang nggak biasa. Lokasi photoshootnya, Olympic Stadion Amsterdam, ternyata punya hubungan erat sama sejarah sepak bola kita. Stadion Tahun Belanda, 1938, Hindia Belanda, yang sekarang jadi Indonesia, jadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Setelah itu, mereka bertanding melawan Belanda di stadion ini, disaksikan lebih dari 50.000 penonton. Meski kalah 2-9, pertandingan ini jadi bukti keberanian tim kita di panggung dunia. Dan sekarang, 85 tahun kemudian, jersey ini kembali ke tempat yang sama. Ini bukan cuma soal desain, gitu tapi simbol ya. sejarah, kebanggaan, dan semangat Garuda yang gak pernah padam. Bangga gak lihat sejarah besar kita diangkat lagi lewat jersey ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan share ke teman-temanmu yang cinta timnas Indonesia. Gua akhirnya tersadarkan inilah minusnya brand apparel luar. Kita tuh nggak mungkin bisa request desain, apalagi dapat desain eksklusif. Makanya tuh nggak cocok nih brand apparel luar sama netizen Indonesia, karena kita tuh banyak maunya. Inilah kenapa Malaysia tuh dapat desain template, sedangkan Indonesia dapat desain eksklusif. Jadi kalau brand luar itu ada tingkatannya masing-masing untuk setiap jersey-nya, makanya ada piramida bertingkatnya. Jadi ada urutannya tuh elite, premium, standar, third party, sampai no affiliate. Kalau kita ngelihat timnas Malaysia yang pakai desainnya template, itu bisa kita artikan bahwa kontrak mereka itu dengan apparel luar itu tingkatannya sekelas third party, makanya nggak dikasih desain eksklusif. Makanya lo nggak usah kaget bahwa desain jersey Malaysia itu pernah banget dijual di store-store online kayak gini, bahkan udah ada titelnya itu Youth Team Cup Jersey. Jadi udah banyak banget di pasaran untuk desain jersey timnas Malaysia. Bahkan bisa dikatakan ada klub lain atau negara lain yang menggunakan jersey desain serupa, hanya beda di warnanya aja. Dan ini adalah reaksi atau komen dari netizen Malaysia yang tampak kecewa atau nggak puas dengan desain template yang dikasih sama apparel luar. Makanya dari sini gue tersadarkan akhirnya kita udah tepat sebenarnya menggandeng apparel dari lokal seperti Erspo. Akhirnya kita dapet nih desain jersey eksklusif buat timnas Indonesia. Mantap lah ya. Inilah dia official jersey terbaru untuk Harimau Malaya. Kalau aku kutuk ni, mesti ada yang komen, abang ni semua benda tak suka. Bukan semua benda aku tak suka dek, tapi yang ini memang aku tak berapa gemar. Yang lagi-lagi yang baju kuning tu, korang tengok. Okay, jom aku sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten update bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Pertama sekali yang aku tak suka, jersey kita ni collab dengan Puma, which is satu brand yang sepatutnya diboykot lah, kan? Ke tahun 2025 orang dah stop boykot. Aku tak tahulah. Okey, yang itu kita tolak tepi sebab
kita kena faham ada konteks agreement, sales dan sebagainya. Mungkin tak boleh dah nak batalkan agreement antara dua ni. Okey, kita pergi kepada design lah. Main point utama dalam video ni, design baju kuning ni guys. Ya, jadi sahabat semua, memang mereka tidak puas itu dikarenakan jersey timnas Harimau Malaya yang warna kuning itu, yang dominan warna kuning di tahun 2025 ini tidak memberikan suatu pola yang sesuai dengan selera dari tren hari ini ya. Di samping itu memang untuk desainnya, modelnya itu memang sudah banyak dipasarkan ya, jauh-jauh sebelum dirilis pada beberapa hari yang lalu, sudah banyak dijual ya di toko-toko ya. Dan inilah yang menjadikan jersey Malaysia ini menjadi ya jersey yang dianggap ya tidak eksklusif ya, terlalu sederhana. Ini yang membuat kecewa dari para netizen dan supporter Malaysia ya. Dan sekarang kita dengarkan bagaimana penjelasan dari netizen Malaysia berkenaan dengan jersey mereka pada tahun 2025 ini ya. Orang cuba tengok sebentar. Bagi aku design dia terlalu plain, terlalu bosan, terlalu malas designer yang buat kerja ni. Dan aku paling tak suka collar V macam tu. Serius guys, aku tak suka collar macam ni. Okay, design dia memang sangat-sangat plain. Berbeza pula dengan baju warna hitam. Jersey yang hitam ni bagi aku cantik, nampak clean. I mean you cannot go wrong lah with black colours kan. Tapi korang tengok tu, dia punya dalam tu dia tak plain, dia ada design, dia ada corak-corak juga. Bagi aku cantik lah yang ini, walaupun collar V juga. Yang hitam cantik, yang kuning aku tak suka. Lepas tu dalam hari yang sama juga, Timnas Indonesia pun release diorang punya jersey. Sengaja ke diorang release pada hari yang sama? Aku tak tahulah, tapi bila dah release macam ni, memang banyaklah komen DM semua dah start. Jadi sebelum DM tu banyak sangat, baik aku cakap, okey, bagi aku lebih cantik, lebih clean. Itu aku suka. Nampak clean dan nampak agak unik lah. Dia tak adalah nampak bosan plain. I mean like, korang boleh nampak dia punya stripe line ke atas tu, lepas tu kat tepi ni ada putih sikit. Bagi aku cantik. Okay, so korang komen pendapat korang dekat bawah pasal jersey Harimau Malaya dan juga jersey Timnas Indonesia. Dan macam biasa, korang yang nak support akaun Wibro boleh tekan butang follow dekat sini. Apa yang saya dengar lah, jersey-jersey baru yang dilancarkan tu bukanlah khas untuk Harimau Malaya. Rata-rata peminat bola sepak di Malaysia ni agak kurang puas hati dengan desain yang dikeluarkan. Bukan peminat bola sepak je, macam pemain bola sepak pun sekali. Dengan harga yang boleh dikatakan agak mahal, memanglah orang akan bising. Berita baiknya, dikabarkan Puma akan lancarkan jersey baru untuk skuad kebangsaan kita pada suku ketiga tahun ni. Tapi saya harap sangatlah, jangan pula jersey yang akan dilancarkan nanti tu lebih kurang je macam sekarang. Indonesia pamerkan jersey baru penuh filosofi, sementara Malaysia andalkan teknologi canggih. Jadi, siapa yang lebih unggul? Timnas Malaysia menggandeng Puma untuk jersey baru mereka yang dikenal teknologi Ultra Wave revolusioner. Hasilnya, seragam lebih ringan, fleksibel, dan tahan lama teknologi untuk canggih, performa maksimal di hasilnya lapangan. Sementara itu, Indonesia datang dengan pendekatan berbeda. Jersey baru tim Garuda menonjolkan ornamen budaya yang penuh makna. Ada relief kita dengan aparel lokal hingga filosofi kebanggaan bangsa, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki warisan kekayaan dan keberagaman di sektor budaya. Kalau harus milih, kalian tim teknologi atau tim filosofi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Indonesia tanah air. Lanjutkan. Kurang kencang suaranya. Ya, demikian sahabat semua, sudah sama-sama kita saksikan ya bagaimana dari peluncuran dari kedua jersey Timnas Indonesia maupun Malaysia. Dan kita melihat bagaimana juga tadi fakta-fakta yang menarik berkenaan dengan jersey Timnas kita ya, di mana pengambilan videonya dilakukan di Amsterdam, Belanda ya.
kemudian melibatkan banyak pihak ya, kemudian di tender ya, kemudian kualitas bahannya juga bagus ya, dan kita juga punya tingkatan-tingkatan harga ya dari pakaian itu. Dan juga bagaimana kita melihat ketidakpuasan dari para netizen Malaysia berkenaan dengan desain dari jersey timnas Harimau Melaya yang dianggap terlalu sederhana ya, yang terlalu membosankan, dikarenakan memang seperti dikatakan salah satu video tadi bahwa memang secara warna, secara desain itu sudah banyak dijual di toko-toko di Indonesia ini sebelum jauh-jauh hari di launching sebagai jersey timnas nasional Malaysia. Namun demikian kita berdoa untuk kedua tim ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih berjaya lagi. Dan jangan lupa pesan segera jersey timnas Indonesia terbaru 2025 ini, dan berdoa untuk lolosnya timnas kita ke Piala Dunia. Demikian sahabat semua, terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Timnas Indonesia. Salam.